Baik, kemarin sudah saya sampaikan waktu pertemuan terakhir terkait redoks ya. Jadi redoks itu lebih banyak ke arah perubahan bilox terkait transfer elektron. Mungkin Anda sudah baca-baca juga ininya ya, video saya, dan juga kalian sudah dapat banyak terkait redoks di semester di kelas 10, 11 ya. 11 baru temu redoks. Halo, Lupa, Pak. Pak. Nah, redoks ini pasti ada reaksi reduksi dan oksidasi. Ada dua reaksi. Dan Anda harus tulis seperti ini ya, mana yang mengalami spesies yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Ya. Kemudian kalau senyawanya terkait dari ioniknya ya, ini bisa bergabung menjadi senyawa ionik. Kation dan anionnya bisa bergabung menjadi senyawa ionik. Nah, kalau kita lihat di sini banyak sekali reaksi-reaksi redoks yang bisa terjadi akibat ya dia bereaksi awal. Misalnya coba kita lihat di sini, ini ada kawat seng. Kawat seng dimasukkan larutan Cu. Cu-nya CuSO4 misalnya. Ada Zn ditambah CuSO4 larutan. Kalau kalian tuliskan reaksinya, ini akan menjadi ZnSO4 dan Cu kan? Ya. Net ioniknya jadi apa? Net ioniknya seperti apa? Ini 2+, ini jadi Zn2+ kan? Kelihatan nggak tulisan saya? Lihat, kelihatan, Pak. Ya, spektatornya adalah SO4 2-. Ya, karena dia mengion di kanan dan kiri. Kalau kita uraikan kan jadi kation dan anionnya sulfat ada di kanan dan kiri. Nah, sekarang kita lihat mana yang mengalami reduksi dan oksidasi. Cu-nya akan menjadi reduksi, Zn-nya akan teroksidasi ya. Jadi kalau kita lihat dari eksperimen, kawat Zn ini akan melur tergerus gitu ya, menjadi larutan, dan larutan Cu ini akan makin lama makin mengendap nih warnanya. Cu kan khas banget ya, coklatan. Jadi terjadi reaksi redoks saat kita celupkan kawat seng di dalam larutan Cu. Di samping kanan ini kita coba lihat kawat seng kita masukkan ke dalam larutan Ag, NO3. Jadi kalau reaksi yang di atas, yang ini ya sebelah kiri. Kalau yang di kanan itu ada Cu padatan, ya. Kemudian dia bereaksi dengan Ag NO3 menjadi Cu2+, CuNO3 2 kali, dan Ag. Kalau dari deret volta, Cu sama Ag mana yang lebih mudah tereduksi? Ag kan ya? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau kita balik reaksinya, sebenarnya ini tidak akan terjadi kalau misalnya Ag, padatan Ag dengan CuNO3, larutan CuNO3 ini tidak akan terjadi. Karena Ag-nya lebih mudah tereduksi dibandingkan C. Kalau Anda lihat di sini, yang menjadi ion spektatornya siapa? NO3 juga ya. Di sini NO3 ya. Jadi kalau net ioniknya akan menjadi Ag+, dan ini jadi Cu2+. Nah, kalau kita balik Ag, jadi kalau kita masukkan tembaga di dalam larutan AgNO3, dia akan menjadi larutan Cu dan ada endapan Ag. Tapi kalau kita balik, ada kawat
perak kita tambahkan dengan dalam larutan CuNO3, dia tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi Zn-nya di sini teroksidasi, Cu-nya tereduksi. Reaksi yang teroksidasi kita sebut sebagai Zn-nya sebagai reduktor. Cu yang tereduksi, Cu-nya sebagai oksidator ya. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan reaksi redoks biasanya ya. Mana yang sebagai reduktor, mana yang sebagai oksidator. Ya, pastinya adalah komponen yang ada di reaktan, dia sebagai reduktor atau oksidator. Mana yang menjadi oksidator? Halo? Ag, Pak. Ag ya? Ya, Ag oksidator, Ag-nya tereduksi. Oke. Kemudian ini review lagi terkait bilox ya. Nah, bilox itu suatu atom atau molekul yang menjadi bermuatan ketika terjadi transfer elektron. Unsur-unsur bebas itu biloxnya 0. Ya, kita sudah tahu ya. Nah, ion monoatomik itu bilangan oksidasinya sama dengan muatan ion. Ini saya nggak mau lagi bahas lagi di elektrokimia ya, karena kita bahas di sini dulu. Oke. Jadi biasanya kalau monoatomik sesuai dengan muatannya ya. Kalau yang logam golongan 1A plus 1 golongan 2 atau alkali tanah plus 2 gitu ya. Kalau logam transisi bisa lebih dari 1 muatannya ya. Kemudian kalau oksigen kita bisa tahunya -2 ya. Nah, kalau misalnya di spesi oksigen, di spesi peroksida atau O22-, itu biloxnya -1. Oksigen ini bisa -1, bisa -2, bisa -0,5, tergantung spesinya. Kalau O22- dia -1. Kalau H2O2 dia -1 juga. Nah, hidrogen itu +1 kecuali jika dia berikatan membentuk logam yang biloxnya menjadi -1. Contoh apa? Natrium hidrida. Jadi senyawa-senyawa hidrida itu bilox hidrogennya -1. Karena Na itu +1 dan hanya minus kan ya sebenarnya ya. Dia jadi H yang bermuatan negatif. Kemudian logam alkali biloxnya +1, alkali tanah +2. Untuk senyawa halida FCl-BrI yang elektronegatifnya tinggi itu ya -1. Ya, ini mah Anda sudah tahu. Karena kalau Anda tidak bisa menyetarakan reaksi redoks, mau ditanyakan stoikiometrinya juga amburadul. Karena nanti di kuis atau di ujian bahan untuk stoikiometri itu ada 2 yang utama, yaitu stoikiometri campuran seperti kemarin ya, atau dari rumus empiris, rumus molekulnya seperti kemarin lah. Sama yang terakhir, yang satu lagi adalah stoikiometri larutan. Larutan ini banyaknya stoikiometri redoks ataupun reaksi pengendapan dan asam basa kemarin. Jadi kalau Anda tidak bisa menyetarakan berdasarkan redoks atau asam basa atau pengendapannya, net ioniknya ya ke bawahnya akan agak sulit ya. Apalagi kuis berapa persen? 10 ya. Berapa persen? Sudah dibuang silabusnya. Oke, saya nggak tahu soalnya bagaimana karena saya pembuat soal, bukan saya juga yang koreksi. Oke, bilangan oksidasi tidak harus bilangan bulat. Bilox oksigen yang ion superoksida -0,5 ya. Bilox setiap unsur HCO3-. Berapa bilox masing-masing senyawa tersebut? Ya, ada komponen senyawa tersebut. Ada yang mau jawab?
Yang H biloknya 1, Pak. Oh, Yang O min 6 6. C-nya berarti plus 5. Plus 4, Pak. plus 4. Kenapa? Karena totalnya senyawa ini adalah -1. Jadi total muatannya di senyawanya itu adalah -1, sehingga yang kita tahu ya oksigen, hidrogen, atau logam alkali tanah kan sudah tahu muatannya pasti ya, atau alida juga sudah tahu. Jadi tinggal masukkan sesuai dengan jumlah atomnya ada 3, ini jadi -6, ini +1, ini pasti +4. Untuk totalnya adalah -1. Nah, ini beberapa bilox yang ada. Oxidation number. Nggak usah dihafal, karena kamu bisa nentuin sendiri sebenarnya. Terutama yang lebih dari 1 ini. Ya, kamu bisa nentuin sendiri dari komponen, unsur, atau atom yang kamu sudah ketahui muatannya. Misalnya NaIO3. NaIO3, Na+1, oksigen -2. Muatan totalnya 0. Berarti I muatannya adalah +5. IF7. IF7 F-nya -1. Muatan totalnya 0, tidak bermuatan dia senyawanya. Berarti I-nya adalah +7. Paham? K2Cr2O7, muatan totalnya 0, oksigennya -2 kali 7, -14 kan. K-nya itu +1 kali 2 +2. Berarti Cr-nya +12 ya. Tapi untuk satu Cr-nya jadi +6. Nah, baru itu kamu bisa melihat biloxnya, perubahan biloxnya dari senyawa satu ke di reaktan baru ke produk. Jumlahnya berapa? Muatannya berapa? Ini 27 orang ya. Berarti 26 orang yang hadir. Kadang ada yang memberikan protes gitu, Pak, kan sudah ada waktu kuliah, kok ada tambahannya gitu ya. Saya bilang, oke, kalau mau waktu kuliah, kalau materinya tidak sampai karena kalian banyak nanya atau kalian tidak bisa mengejar, ya konsekuensinya ini sendiri. Karena saya ikuti ritme kalian. Kalau kalian tidak menjawab, berarti kalian ada yang tidak tahu kan. Gitu loh. Atau mau langsung ujian sih saya mau langsung kuis gitu ya. Karena kalau daring itu memang jeleknya ya saya sudah banyak ceritakan. Nah, contoh misalnya ini. Tentukan manakah reaksi reduksi, oksidasi, reaksi berikut. Kita maunya, ini sudah ada, ini untuk contoh senyawanya ya. Saya CU, awalnya CU, FeNO3 3 kali, menjadi CuNO3 2 kali, dan Fe. Kalau kamu sudah setarakan kan, bagus ya. Kalau ditanya misalnya, manakah yang mengalami yang sebagai reduktor. Yang reduktor pastinya yang mengalami oksidasi ya, si Cu. Yang oksidator si Fe-nya kan ya. Kemudian pertanyaan saya lagi, berapa elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut? Ada 6. Kalau kita buat tulis ini Fe3+ menjadi Fe kan? Ya. Kemudian di sini Cu menjadi Cu2+, ini melepaskan 2 elektron. Kenapa ini jadi 6? Biar kita samakan elektronnya. Jadi kita mau hilangkan. Ini kali 2, ini kali 3. Sehingga koefisiennya juga ini kali 2, kali 3. Elektron yang terlibat adalah 6 elektron. Jadi dalam reaksi itu terlibat 6 elektron. Yang keluar 6 elektron yang ditangkap. Itu untuk reaksi redox totalnya. Kemudian kalau nentuin bilox ini di Cr2O72-. Berapa bilox Cr? Halo? Plus 6. Plus 6. Berapa bilox S
di Na2SO3? 4. Berapa bilox Mn? Ada MnO4 minus. Setuju? Setuju. Berapa bilox P pada HPO4 2 minus? Plus 5. Minus 2 kali 4, minus 8 plus 1. Jadinya plus 7 kan? Untuk minus 2-nya jadi plus 5. Ya, itu dulu. Kalau Anda sudah tahu menentukan bilox masing-masing senyawa, unsur atau logam, baru setarakan yang seperti yang di bawah ini. Nah, jenis reaksi redoks itu ada reaksi penggabungan, atau kita sebut reaksi sintesis. Ada juga reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian. Ya, pokoknya kalau dia ada perubahan bilox, itu pasti reaksi redoks. Ya, yang kemarin saya bilang bisa penggantian tunggal, penggantian ganda, penggabungan, sintesis atau dekomposisi. Nah, di sini Anda bisa menentukan mana yang berubah biloxnya. Kalau kita lihat KCl misalnya yang berubah biloxnya adalah Cl-nya sama O-nya. K-nya ini pasti jadi spektator. Jadi yang tidak mengalami perubahan bilox biasanya itu akan jadi spektator. Ya. Reaksi pembakaran juga salah satu reaksi pembentukan ya. CO2 dan SO H2O misalnya, atau logam yang dibakar ya pasti sebagai logam oksidanya. Yang tadi contohnya. Kemudian ada namanya reaksi penggantian tunggal, pemindahan. Jadi kemarin kayak tadi kan AgNO3 tambah Cu menjadi CuNO3 dan Ag kan. Oke. Ini kan salah satu penggantian tunggal. Jadi diganti dia. Ya. Nah, penggantiannya itu bisa saja pemindahan hidrogen. Ini hidrogennya dari H2O menjadi H2. Saya nggak minta kalian hafal. Ini contoh-contohnya saja. Yang jelas Anda bisa nentuin biloxnya sudah bagus sekali. Kemudian atau pemindahan logam seperti yang di atas tadi. Atau pemindahan halogen. Jadi halogennya dari gas, kemudian dia bergabung menjadi senyawa ion. Kemudian menghasilkan halogen lagi. Gas lagi, gas Br2. Seperti itu untuk yang reaksi redoks. Dan dari urutan kereaktifan logam, kita bisa tahu apakah reaksi tadi itu bisa bereaksi atau tidak. Yang seperti saya bilang, kalau AgNO3 tambah Cu, atau CuNO3 tambah Ag, mana yang bereaksi? Pastinya yang di bawah bereaksi, kan? Itu dilihat dari deret volta ini. Lihat kalau baginda bla 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 gitu ya. Nah, semakin ke atas, nah ini kalau kita lihat semakin mudah teroksidasi. Kemudian ini mudah sebagai reduktor. Nah, kalau untuk logam-logam yang ini, itu kalau bereaksi dengan air dingin, dia akan menghasilkan H2. Seperti yang ini. Jadi kalau LIK, BA, CA gitu ya, kalau bereaksi dengan air dingin, dia akan menghasilkan gas. Tapi kalau MgAl, kalau bereaksi dengan air, tapi airnya harus panas. Kalau air yang panas, baru dia bisa bereaksi menghasilkan gas H2. Karena lebih sulit teroksidasi dibandingkan Li, kalium, barium yang lain. Nah, bedanya kalau yang di sini, ini kalau bereaksi dengan asam, dia akan menghasilkan gas H2. Ya. Dan kalau bereaksi dengan air, kalau yang mudah sekali tereduksi, dia tidak akan bereaksi dengan air. Makanya logam-logam yang mudah teroksidasi kan dilapisi sama tembaga, perak, emas, platina gitu ya. Sehingga dia jadi isolator, tidak mudah
sehingga dia tidak mudah terkorosi. Ya, kalau dari air ataupun asam. Makanya pagar yang dari tembaga, dari emas, dari platina, itu nggak ada yang terkorosi. Itu plat emas gitu ya. Nggak akan mudah terkorosi karena sejatinya dia tereduksi. Ya, kalau yang biasanya pagar mengandung besi, pasti terkorosi. Mengandung aluminium, pasti terkorosi. Kalau korosi biasanya kita pakai cat ya. Nah, kalau nggak cat kan dia terkelupas lagi. Cat itu kan sebenarnya dyes ya, jadi lebih ke polimer yang bisa luluh kalau kena hujan asam misalnya. Jadi biasanya memang kita lapisi dengan senyawa logam yang mudah tereduksi. Itu satu pengetahuan yang kalau Anda mau jelaskan ke masyarakat ya. Saya biasanya ke masyarakat mainin volta aja, direct volta. Kenapa ini bisa terkorosi ini tidak? Itu dari kereaktifan. Dan saya biasanya pakai seperti ini. Jadi ada perlindungan namanya perlindungan katodik anodik gitu ya. Ya kalau terkorosi kan berarti airnya nanti terreduksi, besi logamnya akan teroksidasi kan sehingga terkelupas dia. Ya. Nah ini kalau kita lihat kalau Ca dengan Pb pasti Pb yang tidak akan bereaksi sama dengan air ya membentuk H2. Ada yang mau nanya sampai sini? Oke. Dan reaksi-reaksi redoks itu banyak sekali ya. Di lampu itu secara contohnya listrik itu kan pasti redoks. Kalau nggak ada listrik pasti nggak ada reaksi redoks. Ya, jadi kalau kamu mau menghasilkan listrik, ya pasti ada reaksi redoks di sana dan pasti dihubungkan dengan suatu elektroda. Nah, halogen juga bisa menghasilkan redoks, tapi redoks yang seperti apa? Ya tidak mungkin kalau kita lihat di sini semua halogen akan bereaksi dengan halogen lainnya. Kalau dilihat di sini kereaktifannya berdasarkan yang lebih elektronegatif. Ya. Nah, kalau misalnya Cl sama I mana yang lebih elektronegatif, Cl kan ya. Sehingga Cl lebih cenderung kalau dia lebih elektronegatif untuk reduksi dulu dibandingkan I. Gitu ya. Jadi dia tidak mungkin kalau misalnya I2-nya yang di sini tereduksi lebih dulu dibandingkan Br. Ini tidak akan terjadi. Jadi lebih ke sini kan lebih ke elektronegatif, sehingga elektronnya lebih banyak, lebih seharusnya tereduksi. Seperti itu. Kemudian ada namanya reaksi disproporsionasi atau autoredoks, di mana satu spesies dia bisa mengalami reduksi dan oksidasi secara simultan. Ya. Jadi kamu bisa nentuin mana reaksi reduksi oksidasi secara simultan. Oke, klasifikasikan reaksi berikut. Reaksi yang pertama apa yang terjadi? Reaksi apa namanya? Putri tahu? Pembentukan, Pak. Pembentukan, ya. Tapi lebih cenderung masuk ke yang kemarin kita bahas adalah reaksi pengendapan. Ya. Di sini ada mahasiswa ngulang, masuk nggak? Nggak ya. Itu jeleknya kalau kelas ngulang sama kelas reguler tuh digabung. Jeleknya apa? Ya kelas ngulang nggak bisa kedetek. Sampai mana dia paham. Paling ke nilainya DC, DC, DE, DE, DE lagi. Gitu. Maksudnya kita sudah tahu pola-polanya gitu. Duduk diam dengar itu kita tahu polanya bagaimana. Apalagi nanti kalau kuis 1, ujian 1, ujian 2, kuis 2 udah keluar semua itu.
trennya bagaimana kita tahu. Ini nggak lulus, nih lulus. Sepertinya seperti itu. Na3 tambah H plus jadi Na4 plus. Ini asam basa kan, Bronsted. Ya. Zn tambah HCl jadi ZnCl2 menjadi H2, ini reaksi redoks. Ya, pemindahan hidrogen. Kemudian CaF2 redoks juga. Jadi F kan tidak mengendap dengan Ca. Yang mengendap dengan Ca, yang mengendap dengan halogen adalah apa? Ag, Pb, Hg. Ya. Kemudian tuliskan tahapan reaksi ionisasi dalam air. Gimana? Kita tahu ini hanya ada 3 ya. Berarti dia kalau terionisasi dalam air, direaksikan dalam air, gimana? Pastinya dia tidak, bukan elektrolit kuat, tidak terurai sempurna ya. Dia jadi gimana? H, 5. H2, C6, H5. O7 minus plus H3O plus. Yang jadi asamnya mana? Ini kan? Ini basa. Gitu kan? Nah, terus ini masih bisa terionisasi nggak? Masih bisa. Dia menjadi H, C6, H5, H2 kan? O7 minus tambah H2O menjadi H, C6, H5, O7. 2 minus kan jadinya. Ada 1 ion lagi diambil sama H2O. Jadi ini. Kemudian ambil lagi H-nya. Jadi HC6H5O7 2 minus. Tiga minus. Gitu kan? Hanya habis. Berarti dia akan mengalami 3 kali ionisasi dalam air. Dan ini pasti sifatnya pasti basah. Dan banding ini, lebih basah ini daripada ini, lebih basah ini daripada H3C6H5O7. Ini lebih basah. Itu maksudnya reaksi ionisasinya dalam air. Jadi kalau ini bergabung, ini anion bergabung dengan K+ misalnya, dia menjadi garam kan? KH2C6H5O7. Gitu kan? Nah, ini kita bisa tahu ini adalah garam asam. Kenapa? Karena dia menghasilkan H3O+ kalau di dalam air. Ada yang mau nanya di sini? Oke, saya hapus ya. Sekarang jam berapa? Oh. Setengah jam berikutnya kita masuk ke penyetaraan reaksi redoks. Jadi hari Senin kita akan masuk ke molaritas, titrasi, dan gravimetri. Perhitungannya. Jadi kalau Anda masih belum mahir menyetarakan reaksi redoks atau asam basa atau net ionik, coba latihan soal saya kan ada ya. Latihan soalnya 2 dan 3 ya. Saya sudah kasih. Jadi saya berikan lagi yang reaksi dalam pelarut air. Jadi jawabannya ini ya. Ini seperti ini tadi yang saya tuliskan. Oke. Bagaimana penyetaraan reaksi redoks suasana asam dan basa? Kalau suasana asam,
kalau kalian, saya tidak mau lihat secara di SMA. Kenapa? Karena cara di SMA itu membuat kalian menjadi cara cepat, tapi tidak tahu dari mana. Ya. Kenapa? Biasanya pakai cuman begini-begini ya, halo. Terus ada dikali, terus dikali berapa segala macam. Jadilah senyawanya yang baru. Gitu. Saya harapannya kalian bisa menjelaskannya, bisa memetakannya mana reaksi reduksi dan oksidasi. Itu membuat kalian lebih mudah. Tahapan kemarin saya sudah jelaskan. Yang pertama, tentukan spesies yang mengalami biloxnya, perubahan biloxnya. Kemudian tulis mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kemudian tentukan elektronnya, terus masing-masing, baru hilangkan elektronnya, bagaimana caranya, ada yang dikali berapa, direduksi, oksidasi berapa. Kemudian yang kelima adalah totalkan semua muatan di kanan dan kiri. Totalkan semua spesies yang ada di reaktan maupun di produk. Baru samakan muatannya di kanan dan kiri. Nah, bedanya kalau reaksi redoks penyataan suasana asam basah, dan ini yang sering keluar, itu adalah ada penambahan yang hanya terjadi kalau dia mengandung oksigen saja. Ya. Jadi suasana asam, kalau dia kekurangan O, kamu bandingkan, kamu tambahkan H2O. Kalau kelebihan O, itu ditambahkan H+. Kalau suasana basah, itu kekurangan O-nya tambah OH-, kelebihan O tambah H2O. Baru lakukan penyetaraan yang kita sebut sebagai setengah reaksi redoks. Itu ada namanya reduksi dan oksidasi. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini, yang mengalami reduksi yang mana? Kalau kita lihat sini, kita tentukan biloxnya. Bilox di sini Mn+7, Mn-nya +2. MnO4- di sini. Mn2+ +2. SO3 2-, ini -6, ini +4. Ini -8, ini +6. Sehingga yang mengalami oksidasi adalah SO3, 2- yang mengalami reduksi adalah MnO4. Nah, baru kita tuliskan dulu spesinya. Spesinya di sini MnO4- dan menjadi Mn2+, dan SO3 2- jadi SO4 2-. Kita minta reaksinya, setarakannya adalah suasana asam. Nah, suasana asam berarti tadi yang ditambahkan O adalah yang ditambahkan H+ adalah yang kelebihan O. Yang mana yang kelebihan O antara 3 sama ini. Ini kan, jadi kita tambahkan H+. Sampingnya kita tambahkan H2O. Berapa jumlah H-nya harus samakan dulu ya. Ini 2H+ dan H2O. Sudah setara, semua jumlah atomnya sama ya. Nah, baru kita tentukan muatannya. Ini muatannya 2+, ini 0. Berarti ini tambah 2 elektron. Sedangkan kalau MnO4-, ini Mn-nya +2. Di sini MnO4-nya -1. Berarti kurang berapa elektron? 1 ya? Benar 1? Iya, Pak. Jadi, tapi belum ditambahkan H+-nya juga. Saya tambahkan di sini 8H+, dan di sini 4H2O. 4 mengacu dari O-nya di sini. Jangan dulu muatannya. Setelah ditambahkan H+ dan H2O, baru setelah muatan. Baru samakan muatan. Nah, pada saat ditambahkan H+, 8H+, ini jadinya totalnya berapa? +7. Di sini +2. Sehingga kita tambahkan elektron di sini 5. Nah, setelah itu baru kita di sini kalikan 2, ini kita kalikan 5. Ya. Sehingga kita bisa dapat ini menjadi 16 H+, ini 2 MnO4-, ini 10 elektron, ini 2 Mn2+, dan ini 8 H. Paham sampai sini? Kemudian ini 5 SO3 2-, ini 5 H2O, ini 5 SO4, 10 H+ dan 10 elektron. Elektronnya kita matikan, kita buang gitu ya. Di sini ada H+, kanan kiri kita matikan juga. Sisanya 6.
Di sini ada H2O 5, di sini 8. Di sisanya di 3. Sehingga kalau kita total reaksinya seperti ini. Halo? Paham? Ada yang mau ditanya? Nah, barulah masuk ke stoikiometri. Misalnya ini ada 3 gram. Berapa gram itu H2O-nya? Nah, kan stoikiometri kan. Kalau Anda salah, ininya, koefisiennya, salah semua. Ya. Berapa jumlah H+ yang berperan? Misalnya 6. Berapa jumlah H+ direduksi? 16. Berapa jumlah H+ dioksidasi? 10. Berapa jumlah H+ totalnya? Yang di dalam reaksi totalnya? 6. Tergantung pertanyaannya. Banyak sekali pertanyaan di sini bisa ditanya. Berapa elektron yang terlibat di reduksi? 5. Berapa elektron yang terlibat di oksidasi? 2. Berapa elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut? 10. Banyak sekali bisa ditanya dalam ujian. Selama Anda benar menyetarakan. Berapa jumlah OH- yang dihasilkan pada kalau suasana basa? Ini kan kita bisa tahu suasana basa. Jadi cek muatannya juga ya. Ini cek muatannya. Muatannya sekarang berapa? 6 kurang 2. 6 kurang 10. 5 kali minus 2. Minus 4 kurang 2 kali minus 6. Sedangkan ini minus 10 tambah 4 minus 6. Jadi kalau Anda sudah samakan muatannya, itu berarti sudah setara. Muatannya sudah sama kanan kiri. Setelah Anda menyetarakan, itu sudah bagus gitu ya. Jadi artinya sudah setara. Nah, yang di bawah itu kalau Anda mau jadikan suasana basa. Kalau suasana basa Anda mau jadikan dari asam ke basa, itu bisa. Tinggal ditambah berapa jumlah OH-. Jumlah OH- yang ditambah di kanan maupun di kiri. Jumlah OH-nya itu sama dengan jumlah H+ yang dihasilkan. Kalau di sini ada 12 H+, berarti 12 OH-. Nah, kalau 13 H+, berarti 13 OH- ditambahkan di kanan. OH- tambah H+ jadi H2O. Betul? Ya, Pak. Nah, jadi 6 H2O. Di sini ditambah 6 OH-, sini 3 H2O. H2O di kanan dan kiri, ini kiri sama kanan ini bisa kita coret. Sehingga jadi 3 H2O di sini, ini jadi 6 OH. Sehingga inilah suasana basanya. Pak, saya mau jadi dari suasana basa langsung bisa. Sesuaikan dengan aturan yang ini. Anda akan nemu. Ya. Nah, benar nggak kita seleksi total suasana basanya ini? Ya tinggal cek muatannya. Berapa muatannya di sini? Minus 12. 2 kali minus, 5 kali minus 2. Ini muatannya berapa? Minus kali 6, minus 6, plus 4, minus 2, kali tambah minus 10, minus 12. Ini sama. Manakah yang menjadi reduktor? SO3 doang. Betul ya? Mana yang mengalami sebagai oksidator? MnO4-. Mana yang mengalami oksidasi? SO32-. Mana yang mengalami reduksi? MnO4-. Berapa jumlah air yang terlibat di reduksi? 4, Pak. Ya. Jadi bisa ditanya seperti itu dari hasil kotretan Anda. Berapa persen hasil H2O yang dihasilkan dari reaksi total dari 3 gram SO32-? Ya, Anda tinggal rubah ke molnya,
Jadi 3 gram ya kali apa namanya? Berapa ini? 1 mol SO3 2 minus per berapa gram SO3 2 minus. Nah, ini juga masalah. Ada masalah di mahasiswa. Ini kan harusnya begini ya. Kemudian 3 mol H2O dibagi dengan 5 mol SO3 2 minus. Kemudian dikali 18 gram H2O per 1 mol H2O. Berapa? Kamu bisa dapat gram H2O, kemudian nanti persen hasilnya kamu banding. Ini adalah teoritis kan? Ya. Nanti misalnya yang diperoleh H2O yang diperoleh misalnya 1,5 gram misalnya. Kamu bisa dapat persen hasilnya berapa? Ya, misalnya itu seperti itu contoh soal. Nah, yang kesalahan mahasiswa itu biasanya ini anion kan? Halo. Ini net ioniknya, betul? Ya, Halo. Pak. Nah, di soal itu biasanya senyawa lengkap. Bisa saja ini jadinya K2SO3. Ya. Mungkin saja ini NaMnO4. Nah, Mr atau massa molar yang kau masukkan adalah massa molar dari K2SO3. Jadi 3 gram ini bukan 3 gram SO3 2-min, tapi pastinya 3 gram K2SO3 yang ditimbang. Jadi Mr-nya di sini adalah Mr dari senyawanya, senyawa garamnya yang lengkap. Karena molnya kan sama kan dengan yang ini. Benar nggak? Halo? Jadi kalau saya masukkan, kan misalnya ada K plus sama Na. K plus sama Na ini spektator. Saat dia masuk ke sini, ini bukan lagi jadi lengkapnya jadi K2SO3 kan, 5 K2SO3. Betul nggak? Kalau ini jadi 2 NaMnO. Seperti itu. Kalau mau lengkapnya. Ini jadi K2SO4, terus Na plusnya di luar. Misalnya. Jadi massa molar yang kamu masukkan adalah K2SO3. Kalau diketahui massanya berapa. Massanya bukan massa SO3 2-min, tapi massa dari garamnya pastinya. Karena dari net ioniknya ini, baru kamu hitung berapa massa molar. Paham nggak? Jadi bukan massa molar SO3-nya, tapi massa molar garamnya yang ditimbang, termasuk yang ion sebagai spektatornya itu K2SO. Jadi Mr-nya pasti ditambah Mr massa molar dari K. Paham nggak? Halo. Jadi tinggal ganti MR aja ya Pak. Pakai massa molarnya garamnya itu, senyawa garam yang diketahui. Jadi bukan Mr dari net ioniknya. Ini kan net ionik. Ya. Karena di eksperimen, di lab laboratorium, kita pasti ada larutan garam apa, bukan larutan ion ini. Ya kalau garam kan pasti ada kation dan anion, paham? Jadi kalau stoikiometrinya yang masukkan dari, misalnya kita dari 3 gram K2SO3 awal di soal. Tapi stoikiometrinya, penyetaraan reduksnya, K plusnya itu nggak masuk kan, karena dia spektator. Ya, saat penghitungan massa molarnya di sini ya harus pakai K2SO3, bukan SO3 2. Nah, itu yang banyak terkecoh mahasiswa, salah ngitungnya di situ. Karena dia pakai MR-nya MrSO3, bukan MR-nya K2SO3. Ini saya udah ingatkan ya. Pak, aku mau nanya, Pak. Ya. Kalau itu kan garam yang direaksikannya. Nah, pas kita reaksi setengah redox, itu yang net ionnya yang kita reaksiin. Jadi K-nya tuh nggak ikut.
Iya, jadi kalian tentuin dulu net ioniknya yang mana. Kalau mau dimasukkan juga dia kan nggak mengalami perubahan biologs. Untuk memudahkan kalian menyetarakan reaksi redoks, ya yang spektatornya dihilangin. Sama kayak tadi AgNO3 dengan CU, jadi CuNO3 dengan Ag. NO3-nya saya nggak masukin. Nanti pas sudah selesai masuk di reaksi total, baru saya bisa masukin lagi NO3-nya. Itu reaksi molekulernya lengkap. Paham, Rea? Jadi yang reaksi total yang di bawah itu berarti 5KSO3 berarti ya? Iya. 5K2SO3 berarti. Iya. Ini hanya menyetarakan koefisiennya. Nanti ion spektatornya bisa ikut sini, bisa ikut juga di sini kalau misalnya ada. Ya. Karena di ujian ataupun di kuis Anda tidak dikasih reaksi bersih seperti ini, ion bersih seperti ini. Anda dikasihnya misalnya K2SO3, misal ya, tambah NaMNO4 menghasilkan apa tadi? K2SO4 tambah Mn2+, mana tadi? 6H+. Oke. Tambah H2O misalnya, tambah Na+, dan di sini tambah H+. Nah, bisa saja reaksinya seperti ini dikasih. Ini reaksi lengkap kan? Benar nggak? Bahkan sudah dikasih H+ dan H2O, artinya ini suasana asam. Tanpa lagi seperti ini dikasih tahu. Nah, pasti spektatornya adalah K, Na, ini kan bisa hilang. Kalau hilang kan jadi seperti ini. Tapi ada H+-nya, H2O-nya udah diketahui. Jadi Anda tinggal setarakan saja bisa menjadi koefisien yang seharusnya seperti apa. Jadi ini kan, yang ini. Paham? Jadi tidak seperti di SMA kali. Karena kalau SMA kan biasanya kasih soal gini, setarakan. Tapi nanti di ujian, itu betul-betul reaksi yang terjadi di lab. Bahan-bahan yang memang di lab. Bukan ini ion SO32- sekian gram. Nggak ada. Kan di lab kan pasti garamnya. K2SO3, NaMNO4 misalnya. Halo? Paham? Jadi kalau Anda mau cari berapa mol di sini, ya pastinya masukkan MR-nya K2SO3. Bukan SO32. Paham? Halo? Paham, Pak? Ya, itu hati-hati buat semuanya. Hati-hati sekali. Tidak sesederhana. Bisa saja dikasih reaksi lengkapnya seperti ini. Ya, lengkapnya. Dan kalian harus menentukan mana net ioniknya, baru nyetarain. Ya, kalau ada perubahan biologs. H+H2 nggak usah, karena sudah tahu ini pasti suasana asam. Bagian dari penyetaraan suasana asam. Ya. Nah, terkadang yang levelnya lebih tinggi itu adalah soal cerita. Misalnya garam K2SO4 3 gram, K2SO3 3 gram ditambahkan natrium permanganat berapa gram. Nah, reaksi pembatas kan kalau ada masanya. Kemudian menghasilkan produk apa dan apa. Anda suruh tuliskan reaksi. Tapi biasanya reaksinya diberikan, reaksi lengkapnya diberikan. Nah, yang lebih menantang lagi adalah reaksi pembatas. Nah, kalau reaksi pembatas, ya kan Anda harus tahu dulu kan koefisiennya, setarakan dulu dengan penyetaraan reaksi redoks suasana asam. Baru dicari H2O-nya berapa, Mn-nya berapa, atau SO42-nya berapa. Tapi itu tadi, pakai massa molarnya garamnya, bukan ionnya. Oke, paham? Oke, jadi penyetaraan reaksi ini udah berapa? Udah 8 menit lagi.
Kita coba satu latihan ya. Reaksi oksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+ Cr2O7 dalam suasana asam. Misalnya ini. Nah, Fe2+ menjadi Fe3+ kan ini oksidasi dan dia tidak mengandung oksigen. Jadi kita setarakan seperti biasa. Tapi kalau ini kita harus setarakan ya dengan penambahan H+ dan OH- atau H2O. Oksidasinya adalah Fe, reduksinya adalah C. Ya kan? Satunya oksidasi pasti satunya reduksi. Setarakan jumlah atom selain atom H dan O. Ini kan masih 2, ini 1. Nah, ini harus dilihat atom yang merupakan penyusun dari reaksinya itu harus disetarakan dulu. Kemudian baru tambahkan H+ dan H2O di kanan dan kiri seperti ini. Baru tambahkan elektron ke satu sisi seperti ini. Ini kan kita tambahkan berapa? 6 elektron karena ini 14 dikurangi 2, 12 kan. Plus 12. Sedangkan di sini plus 6. Sehingga kita tambahkan 6 elektron. Habis itu setarakan jumlah elektron di kanan kiri. Elektron yang terlibat adalah 6. Oke. Setelah itu baru jumlahkan elektron yang terlibat dan Anda dapat reaksi total. Nah, baru mainkan stoikiometrinya di sini. Mau reaksi pembatas, persen hasil, campuran. Tapi biasanya campuran tidak ada reduksi. Biasanya campuran itu yang kayak kemarin lagi, yang dia menghasilkan senyawa yang sama, ya, gas totalnya, kemudian dari sampel bisa bereaksi, ditambahkan asam, dipanaskan, itu juga campuran kan bisa. Tapi rata-rata bukan reduksi. Kemudian verifikasi jumlah atom dan muatan yang terlibat. Nah, untuk suasana basahnya Anda tinggal tambahkan OH- pada kedua sisi. Yang seperti atau H+ pada tiap H+ yang muncul. Oke, ini Anda bisa coba di rumah. Saya mau kasih satu contoh, mana yang mana. Pilih yang mana. Saya setelah slide ini jawabannya semua. Yang satu aja ya. Sama aja, Pak. Ini aja ya. Lainnya Anda kerjakan sendiri. Asam. Yang basah dulu, Pak. Hah? Yang basah kan tadi yang asam udah. Oh, yang basah. Oke. Yang mana? Yang ini ya. Yang pertama. Ya, yang awal aja, Pak. Oke. Sebenarnya kalau dari ada yang menyetarakan asam terus ke basah bisa melalui basah dulu. Oke, lebih baik. Nah, ini yang asam ya. Bisa screenshot ya. Caranya nanti kalau ada mau nanya silahkan. Ini soal nomor 1. Ini soal nomor 2-nya yang asam. Saya sudah langsung ke suasana basahnya. Jadi Anda bisa coba sendiri. Ini soal yang ketiga. Ini reaksi yang paling sering. Ini namanya reaksi permanganometri biasanya. Tentukan berapa jumlah mangan di perairan. Nah, ini pasti kamu akan lakuin. Kalau di oceanografi itu kan ada kandungan mineral di air tanah biasanya ya. Itu mangannya sangat tinggi. Biasanya kita reaksikan dengan asam oksalat untuk menentukan kandungan mangan di air tanah. Kan biasanya warna kuning kecoklatan. Di lingkungan biasanya pakai reaksinya ini. Nah, ini bukan ya? Oh ya. Tadi soal keberapa sih? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Soal ke-6 ya. Ini soal pertama. Soal kedua. Soal ketiga. Soal keempat. Soal kelima. Ini autoredox ya. Jadi duanya dengan I- dan I-. Oke, kita lihat soal ke-6.
Di sini yang mengalami reduksi adalah MnO4 2-, kemudian Cn- yang mengalami reduksi, teroksidasi. Ini menjadi oksidator, ini reduktor. Kita buat dulu MnO4- menjadi MnO2, Cn- menjadi OCN. Semuanya sudah net ionik ya. Jadi saya langsung ke penyetaraannya pas dengan reaksi redoks. Suasana asam. Oh. Sudah asam ya. Kalau mau suasana basahnya gimana? Menjadi seperti ini. Saya semuanya berangkat dari asam. Kalau suasana basah, apa tadi ditambahkan OH- yang mana? Ini saya coret. Ini nggak ada awalnya ya. Ini nggak ada. Kita mau jadi ini kan? Halo? Tambahkan OH- yang mana? Yang kurang O atau kelebihan O? Ingat. Yang kurang O, Pak. Yang kurang O. Ini kita tambahkan OH-, ini tambahkan H2O. Berapa jumlah O-nya? Itu analisis. Ini O-nya 3, ini O-nya 5. Bagaimana bisa sama? Coba ini kita kali 2. Kali 2, ini jadi 4, ini jadi masih 5. Oke, sekarang coba kita kalikan dengan main-main aja. 4. 4 OH-, 4, 6. Ini 2. Kalau 4 kan 6. Udah sama ya? Oke, udah sama. Sekarang elektronnya. Ini -4, ini -2. Berarti saya tambahkan elektron di sini. 2. Betul? Oke, sekarang oksidasi. Oksidasi Cn- menjadi OCn-. Ya, mana yang kekurangan O? Cn. Tambah OH-. Ya, ini tambah H2O. Berapa O-nya? Sini 1, sini 2. Berarti saya kasihkan 2. Udah sama kan? Udah sama belum? Ini yang ketelitian Anda yang harus dilatih. Sekarang ini -3. Betul? Elektronnya. Ini muatannya, sorry. Ini -1. Berarti tambah 2 elektron. Sampai sini ngerti? Iya. Oke, sekarang elektronnya kita hapus. Elektronnya habis. Karena nggak ada yang dikalikan, sama-sama 2 elektron yang sudah terlibat. H2O-nya jadi 1. Sini 1. Ini OH-nya jadi 2. Ya, deh. Benar nggak? Sekarang kita tentuin muatannya. Ini jadi -3. Ini juga -3. Ini udah sama, udah setara. Paham? Paham, Pak. Berarti masing-masing disetarain dulu baru di itu ya, di gimana hasilnya gitu ya. Kan masing-masing kan tuh kan ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Kita lihat di logs-nya. Masing-masing di itu dulu ya, diurus dulu ya bagaimana hasilnya, Pak. Iya, elektron yang terlibat berapa. Ini kalau nanti terakhirnya itu adalah samain elektronnya. Kalau misalnya harus dikalikan, ya dikalikan berapa. Ini nanti koefisiennya akan berpengaruh. Setelah itu baru ditambahkan kanan kirinya di reaktan apa saja, di produk apa saja. Baru yang terakhir adalah muatannya. Disamakan. Harus sama. Kalau muatannya di reaktan dan produk tidak sama, misalnya -4, pasti ada salah di sini. Ya. Kalau luring, kuliah luring, kalau ujian, itu dosen nggak lihat proses di sini. Biasanya lihat dulu muatan akhirnya, sama nggak di kanan kiri. Kalau sama, ya udah berarti udah setara, nggak usah dikoreksi di atas. Gitu ya. Tapi kecuali kalau ada pertanyaan-pertanyaan pendukungnya, berapa yang terlibat elektronnya, berapa jumlah OH- dioksidasi, berapa OR direduksi, OH- direduksi. Oke, dan itu tidak sampai 1 menit kalau Anda sudah paham.
Mungkin 2 menit lah. 1 menitnya stoikiometri. Oke, mungkin sekalian jawab yang sisanya ya. Sekarang biar Anda latihan di rumah ya. Sekarang silakan di screenshot yang auto redox, yang CL suasana basah. Nah ini mulai suasana, ini saya pakai suasana basah jadinya. Nah, ini suasana basah dulu. Nah kalau mau keasamkan, suasana asam tinggal tambahkan jumlah H plusnya sesuai dengan jumlah OH min. OH min tambah H plus kan jadi 12. Nanti H2O-nya tinggal dihapus berapa di kanan di kiri di reaktan produk sehingga jadi begini. Ya, latihan di rumah, latihan. Anda bisa berapa menit melakukan ini. Tapi jeleknya ya saya kasih soal adalah soal-soal yang sudah net ionik ya. Ini udah net ionik. Bisa saja ini KCl ya. Atau dengan yang mana gitu. Biasanya ini ada K+ lagi atau apa atau KNO3 ya, pokoknya ada lengkapnya. Oke. Nah, ini soal ujian tahun 2015. Ada di Cempro ini kalau nggak salah. Cempro ini kalau nggak salah. Tapi saya ambil cuma penyetaraannya saja. Nggak salah yang ini soal dari bahasan elektrokimia. Ya. Tapi redoksnya sama. Penyetaraan. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup, kalau saya udah jam 12. Ini saja yang saya inginkan kalian biar latihan. Saya pinginnya yang penyetaraan sudah minggu ini Anda sudah paham. Jadi tinggal minggu depan itu stoikiometrinya plus latihan soal. Kombinasi lah penyetaraan dan stoikiometri. Ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh paling sederhana. Coba. Jadi dikasihnya sudah garam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, K sama Na-nya sebagai spektator. Nah, dikasih reaksinya seperti ini. Suasana asam. Cuman reaksinya lebih lengkap. Nah, kalau ini kan sudah tahu, kita setarakan dulu, ini sudah di Brady itu udah baik sekali ya, udah ada setara gitu. Ini yang setara. Ya, dari gram kalian cari mol, kemudian cari perbandingan. Ini kan yang lengkapnya ya, garamnya K2CR27 kan. Ini kan sama kan koefisiennya harusnya ke mol CR2O72. Dari mol CR2O72 min kamu bisa dapat mol SO32 min. Kalau yang ditanya berapa massa Na2SO3. Dari mol SO32 min kamu bisa dapat mol Na2SO3 dikali dengan MR. Itu kan sama ya. Jadi konversi ke garamnya lagi, ke reaksi lengkapnya. Ini 15,9 gram. Itu masih main-main stoikiometri yang sederhana. Yang sulitnya kalau dia reaksi pembatas atau cari persen hasilnya. Berarti 3 tahapan kan. Anda penyetaraan dulu, reaksi redoks suasana asam basa, habis itu yang kedua cari teoritisnya, baru cari persen hasil. Reaksi pembatasnya, teoritisnya, baru cari persen hasil. 3 tahapan itu Anda harus lakukan, selesaikan dalam waktu 4 menit, 3 menit. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Minggu depan kita masuk ke sini, molaritas ya. Molaritas, kemudian contoh-contoh reaksi redoks yang lain, baru latihan soal yang lain. Jadi saya nggak akan ngulang lagi ya. Jadi kok yang hari Senin hari ini nggak masuk,